Di awal bulan Mei tahun 2025, ada laporan terkait mengenai transaksi saldo bantuan di bank penyalur tertentu dan ini mengklaim adalah bantuan sosial. Apakah ini bansos atau bukan? Nanti akan kita cek faktanya. Dan kira-kira kalau memang benar-benar bansos, apakah ini bansos reguler seperti PKH-BPNT dan apakah ini merupakan tahap 2 atau mungkin masih di tahap sebelumnya. Berhubung kita kan sudah masuk di bulan Mei ya. Dan kemudian untuk para KPM yang sedang menanti pencairan serentak tahap 2 ya, baik PKH maupun BPNT, berikut jadwal kick off serentak dimulainya penyaluran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kira-kira kapan ini ya? Dan untuk para KPM, kategori tertentu siap-siap, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar 50 miliar. Untuk khusus KPM, ya, KPM PKH atau KPM BPNT dengan kategori tertentu yang nanti akan terpilih ya, mendapatkan salah satu bantuan, ini bisa dibilang tambahan ya, bukan PKH dan bukan BPNT. Nah, apa itu kira-kira dan siapa saja yang beruntung akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Di awal bulan Mei ini ternyata masih ada yang melaporkan terkait transaksi saldo bantuan yang diklaimnya ini merupakan saldo bansos. Kira-kira apakah ini bansos reguler seperti PKH BPNT atau bukan, dan apakah ini tahap 2 atau bukan kira-kira. Karena kita kan sudah masuk di bulan Mei ya, bulan Mei ini kan seharusnya penyaluran tahap 2. Nah, kira-kira kapan akan dimulainya penyaluran tahap 2 serentak ya di Indonesia? Nah, berikut nanti akan saya informasikan jadwal dari Kementerian Sosial. Dan berikut juga terkait mengenai pemerintah melalui Kemensos juga menyiapkan anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Untuk para KPM yang terpilih ya kategori tertentu yang nanti akan dikasih bantuan tersebut ya, bisa dibilang bantuan tambahan. Nah, kira-kira siapa saja KPM yang beruntung? Nanti akan kita bahas ya kriterianya dan syaratnya apa. Nah, nanti akan kita bahas semuanya. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, saya setiap hari terus memantau perkembangan updating terbaru di SIKNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Walaupun DTKS ini akan berubah menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, akan tetapi data-data para penerima manfaat ya, yakni yang masuk dalam DTSEN, ya, jadi DTSEN itu sumbernya dari DTKS, kemudian Reksosek, dan P3KE. Nah, DTSEN itu nanti penerima manfaatnya itu masih bisa dilihat ya, para penerimanya menggunakan sistem SIKNG. Ya, SIKNG. Jadi masih menggunakan SIKNG, baik pengusulan maupun penidaklayakan, pergantian pengurus, ya atau mungkin pemutakhiran. Nah, itu bisa dilakukan melalui SIKNG. Termasuk juga memantau perkembangan terkait proses penyaluran bantuan sosial setiap tahapnya. Mulai dari persiapan, ya, mulai dari proses awal periode, kemudian cek rekening, kemudian sampai dengan SPM, sampai dengan terakhir itu SP2D, standing instruction. Bahkan kalau sudah cair itu biasanya muncul keterangan sudah salur atau sudah transaksi.
Kalau nggak dicairkan berarti keterangannya adalah gagal salur. Nah itu ya. Jadi SIG-NG ini masih digunakan ya untuk sistem dari DTSEN-nya itu masih di dalam SIG-NG. Akan tetapi memang di SIG-NG hingga sampai hari ini ya, mulai bulan kemarin itu memang fitur untuk menu pengusulan dan penidaklayakan ya itu masih ditutup sementara karena ada peralihan Bansos PKH tahap 2 dan BPNT itu akan menggunakan data DTSEN. Nah, jadi ditutup sementara sampai detik ini memang belum dibuka ya untuk menu pengusulan maupun penidaklayakan. Tapi kalau untuk pergantian pengurus seperti mungkin ada yang meninggal diganti pengurus lain dalam satu kakak itu masih bisa atau mungkin pemutahiran ya. Nah, untuk di SIG-NG hingga sampai malam hari ini untuk periode tahap 2 yakni bulan April, Mei, Juni 2025 masih belum muncul ya. Jadi terakhir periodenya masih Januari hingga Maret 2025. Nah, jadi kalau ada sobat YouTube yang mungkin mendengar, melihat atau mungkin membaca ya terkait mengenai informasi pencairan di awal-awal bulan Mei ini ya, kayak kemarin tanggal 7 Mei itu ada yang melaporkan adanya saldo transaksi Rp600.000. Di klaimnya itu ada di bank penyalur BNI. Nah, itu mengklaimnya adalah bantuan PKH. Tapi yang mengklaim tersebut keterangannya ternyata itu adalah PKH susulan atau PKH validasi. Nah, memang masih bisa dicairkan ya untuk yang belum mentransaksikan bantuannya. Jadi kemungkinan itu saldonya itu sudah masuk di bulan Maret yang lalu ya. Akan tetapi mungkin baru mengerti atau baru tahu jadi baru ditransaksikan di bulan Mei ini ya. Dan kalau ada sobat YouTube yang mungkin tiba-tiba KKS-nya itu ada saldonya, itu mungkin nggak tahu ya terisi saldo sejak beberapa bulan yang lalu, nah itu segera transaksikan, segera ditarik tunai ya. Nah, kemudian berarti itu adalah PKH tahap 1 jelas, atau mungkin bisa BPNT tahap 1 bagi yang belum menarik tunai atau mentransaksikan. Nah, jadi kalau ada berita terkait adanya saldo yang masuk di KKS, ya juga saya tadi itu melihat ya di Facebook ya, itu ada salah satu agen yang mencoba menggesek KKS, di situ ada saldonya. Nah, itu dipastikan adalah Bansos PKH atau BPNT tahap 1 kemarin yang belum dicairkan ya. Kalau tahap 2 jelas belum. Karena apa? Nah, ini dari jadwal dari Kementerian Sosial untuk kick off penyaluran serentak dimulai di bulan Mei tahun 2025. Nah, ini dijadikan catatan ya, dimulai. Jadi kalau dimulai berarti nanti itu tahap pertamanya atau termin pertama. Nah, di bulan Mei ini masih belum dijelaskan secara rinci apakah di pertengahan bulan atau mungkin di akhir bulan Mei. Nah, berarti paling cepat ya di bulan Mei ini bisa pertengahan atau mungkin akhir. Kalau prediksi saya mungkin bisa saja di akhir bulan Mei. Nanti termin berikutnya, termin kedua, ketiga, keempat, ya jelas di bulan Juni ya. Jadi itu ya. Nah, jadi harap bersabar ya, karena ini memang pengolahan data dari DTKS ke DTSEN ya. Nah, nanti yang tidak layak dapat lagi, yang nggak akan cair lagi bantuannya ya. Jadi hanya yang merasa mungkin yang masih layak masuk kategori miskin, nah itu yang nanti masih dapat bansos di tahap 2, baik PKH maupun BPNT-nya. Nah, sambil menunggu pencairan tahap 2, ini ada program yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Sosial. Anggarannya ini luar biasa besar, 50 miliar. Dan ini khusus untuk para KPM, baik KPM yang dapat PKH maupun mungkin yang dapat BPNT. Nah, ini bisa dibilang bantuan tambahan ya, karena selain dapat PKH atau BPNT, juga akan dikasih bantuan yang sudah dianggarkan 50 miliar tadi. Akan tetapi ada syaratnya dan ada kriterianya jelasnya. Nah, bantuan itu dinamakan adalah bantuan pemberdayaan, ya, program pemberdayaan. Di SIG-NG milik para pendamping PKH ini sudah muncul menu usulan ya
usulan bantuan pemberdayaan. Nah, kalau melihat dari instruksi Menteri Sosial ya, Bapak Syaifullah Yusuf, nah ini yang nanti akan dikasih bantuan pemberdayaan yang diusulkan itu diprioritaskan untuk para KPM yang usianya produktif ya. Usia produktif itu ya bisa paling banyak itu mungkin 40 tahun ke bawah ya, antara umur 20, 25, 30, 35 sampai 40-an. Bisa 40 lebih ya, melihat dari produktivitasnya. Nah, mereka nanti akan diusulkan, jadi yang mengusulkan pendamping, jadi yang masih bisa bekerja, ya masih muda itu nanti akan diusulkan ke usulan bantuan pemberdayaan. Nah, di usulan tersebut ada 2 usulan pemberdayaan. Pemberdayaan apa? Yakni lapangan pekerjaan dan juga wirausaha. Nah, jadi mungkin yang tidak bisa berwirausaha itu akan diusulkan untuk lapangan pekerjaan. Kemudian kalau mungkin yang sudah punya rintisan usaha, itu akan diusulkan untuk bantuan modal usahanya. Nah, nanti per KPM akan dapat berapa yang lolos usulan, itu belum jelas ya. Kalau dari bantuan PENA kemarin itu bermacam-macam. Jadi ini bantuan pemberdayaan ini namanya PPSE, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu bantuannya. Ya, jadi berupa pemberdayaan, dan nanti setelah dikasih bantuan pemberdayaan tadi, nah KPM tersebut didorong untuk graduasi selanjutnya. Ya, jadi tidak langsung serta-merta digraduasi. Jadi setelah diberikan pemberdayaan tersebut, berikut modalnya atau mungkin lapangan pekerjaan, KPM tersebut itu nanti harus graduasi. Nah, karena apa? Bantuan itu sementara dan mandiri itu selamanya, ya. Masa sih ingin dibantu selamanya seumur hidup? Ya nggak mungkin bisa sejahtera kalau hanya mengandalkan bantuan, ya. Jadi itu ya. Jadi yang siap-siap yang usianya masih produktif, usia muda, siap-siap nanti akan diusulkan ya. Jadi itu, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.